اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sekolah Al-Qasimi, alhamdulillah silaturahim kita pada bulan Syawal ini bertemu dengan Ustadz kita Safi Siregar. Masya Allah. Gimana kabar? Sehat walafiat? Alhamdulillah, ini teman seperjuangan sejak di pesantren Aliful Ikhwan. Beliau luar biasa ini, menjadi seorang ustadz, menjadi guru agama ya di sebuah nagari di kecamatan apa namanya? Gugu. Keteban Gugu. Nagari Tujuh Koto Telago. Nagari Tujuh Koto Telago di Kabupaten 50 Kota. Di Kota Kocia. Aktivitas beliau luar biasa. Beliau adalah aktivis masyarakat di bidang keagamaan. Yang saya tahu beliau mengurus panti asuhan. Lalu juga menjadi guru pesantren, bahkan Bapara dia membuat kebun jagung, dan luar biasa dia juga melibatkan anak panti, memberdayakan mereka, membantu mereka, mengajari mereka bertani. Coba ceritalah dulu tentang panti. Gimana cerita panti sekarang? Ya, panti ini Panti Darpunun ya. Sebenarnya awalnya itu kan berdiri 2006. Diprakarsai oleh Bapak almarhum Brigadir Jenderal Aditya Arman Toha, Pak Aditya Arman. Kemudian juga Bapak Julius SAG MA PhD, beliau sekarang Ketua Basnas 50 Kota. Oh, masih eksis ya? S3-nya dia di Malaysia. Jadi dia memprakarsai, jadi baru kita ikut 2007 ikut mengelolanya. Yang anak-anak panti asuhan yang yatim, piatu, kemudian ada anak-anak mentawai. Hari ini anak mentawai kita ada 7, dan kabar dari Ustadz Jafar ada sekitar 10 orang lagi yang akan masuk kemari. Total berapa orang sekarang? Ada sekitar 38 orang ada. Anak jadi semuanya sekolah di Darpunun, dan ada juga anak binaan kita yang di luar. Maksudnya itu tidak tinggal di panti, tapi anak binaan kita, misalnya dia anak yatim, jadi binaan kita bantu uang sekolahnya, kita bantu sembako gitu kan. Nah, jadi sekarang anak yatim itu biayanya itu dari mana itu dapat? Dari pemerintah provinsi sesuai dengan dari dinas sosial. Kemudian ada donatur dari seputar 7 Koto, kemudian 50 Kota, kemudian ada dari perantau juga ada, alhamdulillah. Dan Ustadz Safi ini nampak sudah luar biasa sibuknya nih, mengelola, mengurus ada anak itu kan. Termasuk juga saya sejak COVID 2022 ya, itu memang penting sekali juga kita mengelola lahan-lahan yang kosong, kita manfaatkan. Sekarang alhamdulillah ada 5 lokasi lahan sawah yang kalau orang sini bilang sawah liek, sawah yang tidak produktif untuk sawah karena di pengairannya sulit. Kita buat jadi parak jagung, kemudian di sana lagi ada 5 tempat kita. Jadi kita berdayakan anak-anak Darpunun, anak-anak panti. Ketika hari Jumat, hari-hari libur kita bawa bekerja, kemudian masyarakat juga ada. Karena kalau kita sendiri nggak mungkin bisa sanggup dengan kegiatan kita kan. Dari itu nambah jajan anak juga lah ya. Iyalah, kita kasih uang jajannya kan. Alhamdulillah. Kita berdayakan. Sambil mereka juga belajar bagaimana cara bercocok tanam. Cuman konsentrasinya apa sih? Cuman jagung aja, jagung manis dan jagung ayam. Sekarang jagung ayam aja, jagung manis kurang hasilnya. Kemarin ada jagung manis kita tanam kan. Jadi menguntungkan ini jagung ayam ini. Tapi awal-awalnya dulu kita terong itu pernah kita produksi sekali panen sekitar 400 kilo. Terong itu, terong, torung, ya kan? Terong hijau itu. Jadi ke depan kenapa nggak sekalian buat ayam? Ini kan juga daerah ayam ini. Ayam itu besar dananya. Nah, kita minta lah orang-orang para agnia, donatur siapa tahu dengar kan. Ada yang bisa bantu Ustadz Safi, ya kan, ada dana, bisa ya kan? Buat ayam kasih pakannya, wah luar biasa itu. Kalau memang itu bisa kita bantu. Cerita di pesantren gimana? Mengajari mana sekarang? Itulah hari ini kita masih mengajar di SMP 2 Suliki. Alhamdulillah kan kita pesantren? Di pesantren masih di Darpunun kita membantu fokus pantinya saja. Kemudian di pesantren Asy'ariyah yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama NU. Di alhamdulillah kita sekarang MTI? sedang enggak lagi.
di MTI dengan jadwal kita yang ini nggak terbagi lagi kan. Insyaallah. Terbagi kita lagi Jadi, kan. perjuangannya luar biasa. Apa ngurusan apanitia, mengurus pendidikannya juga, mengajarnya juga. Masuk kita juga di masjid sudah 4 tahun jadi ketua masjid juga di masjid. Dengan kegiatan-kegiatan sosial. Apa namanya tadi? Yang terdaftar di apa? Dapodik guru NUPTK-nya di sekolah atau di madrasah? Di madrasah NUPTK-nya. Di Dapodik itu terdaftar juga, jadi mohon doanya juga ini. Kita tinggal menunggu sudah oke, tinggal menunggu ujian kloter kedua, kloter kedua P3K mudah-mudahan ini rezekinya. Kemarin saya telepon panitia di kabupaten, iya Pak, tinggal nunggu jadwalnya saja bilangnya. Ya. Di perjuangan beliau guru sudah berapa tahun nih? 2005 ya? 2006 sampai sampai 20 hampir 20 tahun. Masya Allah, gajinya jangan ditanya ya Allah ya Tuhan. Gajinya miliaran. Jadi saya kira beliau adalah, bagi saya, orang-orang seperti Ustaz ini yang menjadi guru teladan ya. Mereka berjuang di daerah, ya walaupun tidak yang perhatikan. Ya mohon maaf, pemerintah tidak bisa memberikan tidak manusiawi menurut saya, mohon maaf, tidak manusiawi memperlakukan mereka. Kalau mereka aktivitasnya di masyarakat luar biasa, mendidik anak-anak juga, menghidupkan pesantren, menghidupkan sekolah, menghidupkan panti asuhan, tetapi kenyataannya ya mereka tidak mendapatkan seperti yang kebanyakan profesi-profesi lain, karena mereka adalah katakanlah di guru swasta, kan, tetapi saya kira keberkahannya luar biasa. Ya. Istri ada, anak ada 5, jadi mereka belum begitu anaknya semua sekolah di pesantren di sekolah ya. Dan alhamdulillah, semoga sehat walafiat. Beliau adalah teman seperjuangan sejak di pesantren Aliful Ikhwan di Silangkitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan ya, di Sumatera Utara. Kira-kira ada enggak hubungan antara nilai-nilai pesantren kita dulu diajarkan dengan sekarang gaya hidup kita seperti ini? Ada lah, jelas. Gimana dulu di pesantren? Apanya? Nilai-nilai apa yang dijaga di pesantren dulu kita? Di kebersamaan, kemudian bekerja, kemandirian bekerja. Dulu di pesantren pagi juga kerja kebun ya? Kerja juga. Siang baru pesantren. Jadi kawan-kawan adik-adik yang di pesantren juga, Aliful Ikhwan, bagi yang mendengar kami di sini, ya harus tetap semangat bahwa segala sesuatu yang ada di pesantren itu mengajarkan kepada kita nilai hidup, sehingga kita menjadi ya seperti ini. Kita diajarkan mandiri, ya, sederhana, kita diajarkan untuk bekerja keras ya, dan mengharapkan ya keberkahan dari Allah. Ya kalau ada rezeki berlimpah ya alhamdulillah ya. Tapi kalau tidak pun ya yang penting keberkahan itu. Terima kasih sahabat Syukur Al-Qasimi, doakan semoga Ustadz Syafi'i Siregar sukses, sehat walafiat, amin, dan tetap istiqomah menegakkan agama Allah di daerah ini. Mungkin beliau tidak terkenal di dunia ini, tapi dia terkenal bagi penduduk langit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Araknya luas.